I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. I'm a bit jealousy of this. 7 gelar Piala AFF nggak guna, Thailand iri dengan timnas Indonesia. Và ở Indonesia cảm nhận quá rõ điều này. Akui kehebatan timnas Indonesia, warga Vietnam sadar timnya belum pantas ke Piala Dunia. Kita mau yang terbaik lah, apapun nanti kita lihat hasilnya. Kalau bisa juara ya bagus kan. PSSI ogah kompromi, Shin Tae-yong wajib beri gelar juara Piala AFF 2024 bagi timnas Indonesia. Tujuh gelar Piala AFF nggak guna, Thailand iri dengan timnas Indonesia. Thailand iri dengan prestasi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi meyakini skuad Garuda bakal bikin rekor lagi. Thailand dibuat iri dengan performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pasca mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Pemilik 7 gelar Piala AFF itu merasa tak berdaya melihat rekor yang dipecahkan skuad Garuda sebagai wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan atas Arab Saudi membawa Indonesia kini mengoleksi 6 poin di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Torehan itu memecahkan rekor yang sebelumnya dimiliki Vietnam dengan koleksi 4 poin dan Thailand dengan raihan 2 poin. Tak berhenti sampai di situ, saat ini timnas Indonesia duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dan berpeluang lolos ke putaran final. Inilah yang membuat Thailand iri, berstatus sebagai Raja ASEAN dengan koleksi 7 gelar Piala AFF yang seolah tak berguna. Thailand pernah melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, namun berakhir dengan koleksi 2 poin dari 10 laga. Publik negeri Gajah Putih mengakui tim nasional mereka masih belum mampu menorehkan hal yang sama seperti Indonesia lakukan saat ini. Karena itu mereka merasa iri dengan apa yang ditampilkan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Thailand masih belum bisa melakukannya, timnas Indonesia berhasil menciptakan sejarah baru setelah menang atas Arab Saudi. Timnas Indonesia pertama kalinya meraih kemenangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menambah skor menjadi 6 poin dan naik ke peringkat ketiga grup C. Mereka masih berpeluang ke putaran final. Dengan sisa 4 pertandingan dan mengoleksi poin yang sama seperti Arab Saudi, Bahrain dan Cina, tulis Thairat Ko TH. Melihat performa tim besutan Shin Tae-yong seperti itu, Thailand meyakini timnas Indonesia masih bisa membuat rekor lagi di babak ini. 2 laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, melawan Bahrain dan Cina jadi sorotan, Indonesia berpotensi meraih kemenangan. Timnas Indonesia menorehkan sejarah baru dengan menjadi negara pertama ASEAN yang mengumpulkan 6 poin, terbanyak dari negara ASEAN lain. Vietnam 4 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, sedangkan Thailand hanya mampu mengoleksi 2 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Timnas Indonesia masih berpeluang menambah rekor baru lagi dengan 4 pertandingan tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 2 pertandingan yang akan dimainkan di kandang sendiri, menjamu timnas Bahrain dan juga timnas Cina, tulis Thairat Ko TH lagi. Hal ini menarik jelang konfrontasi yang bakal segera terjadi di ASEAN Cup 2024 atau dulunya bernama Piala AFF. Piala AFF 2024 mulai digelar pada 8 Desember mendatang, Thailand tetap jadi unggulan juara di turnamen ini. Akui kehebatan timnas Indonesia, warga Vietnam sadar timnya belum pantas ke Piala Dunia. Level kita memang masih AFF. Para penikmat sepak bola Vietnam mulai mengakui kehebatan timnas Indonesia dan meragukan kapasitas timnasnya sendiri. Indonesia dan Vietnam memang terkenal sebagai rival abadi di sepak bola Asia Tenggara. Kedua tim tersebut selalu terlibat pertarungan sengit kala bertemu dalam sebuah laga. Tak hanya itu, para penggemar kedua tim juga acap kali saling serang di media sosial.
Namun, akhir-akhir ini kedua penggemar sudah tak terlalu sering saling lempar psiwar. Hal itu dikarenakan nasib yang dialami kedua tim berbanding jauh. Pada tahun 2024 ini, skuad Garuda dan The Golden Star Warriors sudah bertemu sebanyak 3 kali. Dari 3 pertemuan, Vietnam selalu takluk dari Indonesia. Tak hanya itu, kini tim Merah Putih tengah bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan timnas Vietnam sudah tersingkir dari ajang tersebut pada putaran kedua lalu. Dengan begitu, warga Vietnam kini sudah mengakui keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan beberapa di antara mereka menyadari bahwa kualitas anak asuh Kim Sang-sik saat ini masih sebatas Asia Tenggara. Melansir dari sebuah forum di VN Express, ada seorang penggemar yang menuntut Golden Star Warriors untuk fokus mengejar tiket menuju Piala Dunia. Ia berharap Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, mau mengesampingkan turnamen di Asia Tenggara, yakni ASEAN Cup 2024 atau yang sebelumnya bernama Piala AFF. Sebaiknya abaikan AFF dan fokus Piala Dunia, tulis Kien. Akan tetapi, ia diingatkan oleh beberapa penggemar lainnya. Mayoritas penggemar sepakat bahwa Vietnam masih level Asia Tenggara. Sebab, saat ini skuad Golden Star Warriors dihuni oleh pemain-pemain yang kurang berbakat. Untuk bisa mencapai Piala Dunia, tampaknya mereka masih harus menunggu selama 10-20 tahun lagi. Mari coba capaian tujuan kecil dulu, ASEAN Cup 2024, tim Vietnam saat ini jelas tidak cukup berbakat untuk mengincar Piala Dunia, tulis Nguye. Target ke Piala Dunia akan datang pada 10-20 tahun mendatang, tulis Tit. Dalam waktu dekat, timnas Vietnam dan timnas Indonesia akan saling bentrok lagi. Kedua tim itu akan bertarung pada laga ketiga Grup B ASEAN Cup 2024. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 Desember 2024. PSSI ogah kompromi, Shin Tae-yong wajib beri gelar juara Piala AFF 2024 bagi timnas Indonesia. PSSI memberikan target yang tak main-main kepada Shin Tae-yong saat berlaga di Piala AFF 2024, gelar juara wajib didapatkan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berharap keikutsertaan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 bisa membuahkan hasil. Terlebih dengan segala pengorbanan yang dilakukan, PSSI menginginkan Shin Tae-yong bisa maksimal di turnamen sepak bola antar negara di ASEAN itu. Erick Thohir pun mengaku kepinginnya timnas Indonesia bisa juara. Apalagi skuad Garuda belum pernah juara di turnamen tingkat Asia Tenggara tersebut. Sejak digelar tahun 1996 tersebut, timnas Indonesia belum pernah meraih kemenangan sekalipun di Piala AFF ini. Skuad Garuda hanya selalu finish di posisi runner-up. Timnas Indonesia mencatatkan diri keluar sebagai runner-up sebanyak 6 kali pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Bahkan, timnas Indonesia sering dijuluki sebagai tim spesialis runner-up di ajang ini. Kalau bisa yang terbaiklah. Kalau bisa juara ya bagus, ujar Erick Thohir dikutip Minggu, 24 November 2024. Dalam menatap ajang tersebut, timnas Indonesia akan melakoni serangkaian pemusatan latihan (TC) di Bali pada 26 November hingga 5 Desember 2024. Adapun Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung Grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Berdasarkan regulasinya, hanya juara dan runner-up dari masing-masing grup yang berhak lolos ke semifinal. Sejumlah pemain sudah diumumkan oleh klubnya masing-masing dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk bergabung ke timnas Indonesia. Tercatat sampai hari ini, Minggu 23 November 2024, sudah ada 25 nama pemain yang dikabarkan bergabung ke timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong pernah berujar bila pemain-pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia mayoritas berasal dari pemain yang berkompetisi di liga lokal. Pemain yang berlaga di Eropa bakal sulit dipanggil karena ajang Piala AFF 2024 tak masuk dalam kalender FIFA. Sulit memanggil pemain dari luar negeri karena Piala AFF bukan turnamen resmi FIFA, kata Shin Tae-yong kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, gelaran Piala AFF 2024 akan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Piala AFF 2024 mempertandingkan 10 negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. 10 negara tersebut terbagi dalam 2 grup yakni Grup A dan Grup B. Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Sedangkan Grup A Singapura, Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Timor Leste. Timnas Indonesia akan bertanding sebanyak 4 kali di Grup B. Format 4 kali bertanding itu adalah 1 kali tandang dan 3 kali kandang. Timnas Indonesia bertemu Myanmar di laga pembuka Grup B.